Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1943 akhirnya mengerti. Kamu pergi dulu, tidak usah pedulikan aku. Thomaskin berkata dengan suara yang dalam, dengan sorot mata yang sangat dingin. Dengan mengandalkan pedang di tangannya dia barulah bisa menstabilkan situasi untuk sementara. Jika tidak, mereka berdua dari awal sudah jatuh ke dalam situasi putus asa. Tidak, ayo pergi bersama. Gadis berpakaian kulit binatang berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia juga tidak takut sama sekali. Dengan pisau panjang di tangannya, berdiri berdampingan dengan Thomaskin, melawan beruang dengan ganas. Baginya, jika dia melepaskan Thomaskin saat ini dan pergi sendiri, hatinya pasti akan sangat tidak tenteram. Jika ada apa-apa dengan Thomaskin, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidup ini. Meskipun mereka berdua tidak saling kenal, tapi pada saat genting, saling bertarung untuk hidup mereka, gadis berpakaian kulit binatang telah lama melupakan apa yang disebut kebencian, momen antara hidup dan mati. Menghadapi musuh yang kuat, dan banyaknya binatang buas, mereka harus maju dan mundur bersama. Inilah yang kakek ajarkan pada dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Begitulah seharusnya menjadi manusia, budi harus dibalas. Tetapi saat ini Thomaskin sangat tertekan, jika dia pergi sekarang, dirinya pasti akan memiliki cara untuk keluar. Tetapi jika dia tidak pergi, maka meskipun mereka bisa saling menjaga, tetapi juga akan terseret. Kegigihan gadis berpakaian kulit binatang membuat Thomaskin marah dan kesal, tetapi dia juga tidak berdaya. Pedang tanpa batas, pedang 11. Thomaskin berhati-hati. Menghunus pedangnya dan berbalik, kekuatan pedang mendesak lawan, dan para beruang kutub ini juga tertahan. Kedua orang itu benar-benar bertarung dengan mereka dengan gembira, tidak ada yang menang dan kalah, tetapi pihak Iain tidak menyerang dengan putus asa, jika tidak, belum tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Thomaskin tahu bahwa seiring waktu, mereka akan jatuh ke dalam kepasifan. Bagaimanapun, kekuatan dan daya tahan mereka tidak mungkin dibandingkan dengan beruang kutub. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan ditelan oleh pihak Iain. Namun demi persahabatan, gadis berpakaian kulit binatang memutuskan untuk maju dan mundur bersama Thomaskin. Kesetiakawanan sesaat, membuat situasi mereka semakin mengkhawatirkan. Tidak ada yang bisa memahami perasaan Thomaskin saat ini, terlalu tertekan, dirinya sendiri bisa pergi. Tanpa masalah, dia memintanya pergi tapi malah tidak mau. Bertarung untuk waktu yang lama, menghabiskan banyak kekuatan fisik. Kekuatan lawan sangatlah menakutkan, pukulan demi pukulan mengenai 7 bintang jurang naga. Di tengah pertarungan, Thomaskin merasa lengannya mati rasa, tetapi lawannya masih tetap tenang. Tubuh yang begitu kuat, tubuh yang begitu kokoh, energinya terbukti dengan sendirinya. Setelah bertarung selama 15 menit, Thomaskin sudah sedikit lelah. Karena terlalu banyak energi yang digunakan untuk bertarung dengan mereka, begitu pukulan mereka datang, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya, barulah bisa dengan susah payah menerimanya. Bisa dibilang 4 ekor beruang kutub sudah mendorong mereka ke situasi putus asa. Masih tidak cepat pergi, mau menunggu sampai kapan? Apa kamu ingin menunggu kita mati bersama? Thomaskin dengan marah berkata, wanita ini benar-benar tidak punya otak. Gadis berpakaian kulit binatang tercengang. Pada saat ini, wajahnya memerah. Dia tahu bahwa dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah. Jika dia pergi lebih awal, itu akan menjadi hal yang baik untuk Thomaskin. Tetapi sekarang dirinya sudah sedikit kelelahan. Barulah dia memahami kebenaran ini, karena bahkan jika dia terus tinggal, juga tidak ada artinya. Gadis berpakaian kulit binatang akhirnya mengerti, menyalahkan dirinya sendiri setengah mati, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dia mengertakkan gigi dan mundur. Mata Thomaskin dingin,
berusaha keras menghalangi jalan beruang kutub, dengan 1 lawan 4 musuh. Pedang tanpa batas dimainkan dengan tajam dan jelas saat ini, dengan sempurna menampilkan ilmu pedangnya sendiri, dan setiap pedang mewakili momentum tanpa batas, pedang tanpa batas, kemajuan tanpa akhir. Tetapi pada saat ini, kekuatan Thomaskin telah rusak parah, dan telah dihabiskan sebagian besar. Pada saat ini, dia benar-benar kelelahan dan hanya bisa bertahan secara pasif, benar-benar kehilangan keunggulan aslinya. Thomaskin menggertakkan giginya dengan marah. Gadis berpakaian kulit binatang akhirnya pergi, berlari kencang sepanjang jalan, dan dia juga bisa bertarung atau mundur. Tidak sesederhana itu untuk lepas dari kendali keempat beruang kutub ini. Bab 1944 jatuh ke dalam patahan. Gadis berpakaian kulit binatang terus melihat ke belakang, tetapi bagaimanapun juga, ada Thomaskin yang membantunya memblokir, jadi dia tidak perlu khawatir saat ini, dan jarak di antara mereka semakin jauh. Dia tidak punya pilihan selain bergegas maju, berharap bisa melarikan diri. Setelah Thomaskin kehilangan dukungan gadis berpakaian kulit binatang, dia sekarang tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi, dan orang yang dipukuli secara pasif telah sepenuhnya menjadi dirinya. Thomaskin menggertakkan giginya dan terus bertahan, setidaknya dengan 7 bintang jurang naga di tangannya, dia bisa bertahan sebentar. Melihat gadis berpakaian kulit binatang sudah hampir menghilang di depan matanya, Thomaskin tahu bahwa dia juga harus bersiap untuk melarikan diri. Bertahan untuk melawan lawan hanya akan menjadi makan malam mereka. Bukanlah sesuatu hal yang memalukan untuk melarikan diri, lagi pula, binatang-binatang ini bisa memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Thomaskin mengejar ke arah gadis berpakaian kulit binatang, langkahnya stabil dan cepat, dan beruang kutub di belakangnya juga ikut mengejarnya. Bagaimanapun juga makan malam yang enak seperti itu sangat sulit ditemukan. Jika dibiarkan pergi begitu saja, maka akan sayang. Jadi mereka terus berusaha mati-matian untuk membunuh Thomaskin dan gadis berpakaian kulit binatang. Keinginan untuk makan, tidak ada lagi yang lebih mementingkan hal ini selain mereka. 4 ekor beruang kutub juga sudah melihat niat Thomaskin, bahwa dia ingin membiarkan wanita itu pergi lebih dulu, dan kemudian dia mulai melarikan diri. Dengan begitu mereka berdua barulah akan punya harapan untuk selamat. Jika tidak, gadis berpakaian kulit binatang sama sekali bukanlah lawan beruang kutub, terjerat oleh mereka sama sekali tidak bisa diapa-apakan. Thomaskin melihat bahwa jarak antara beruang kutub di belakangnya dan dirinya sendiri semakin kecil, karena mereka sedang berada di puncak, sedangkan dirinya sudah berada di ujung panah. Bertarung melawan kekuatan alam, Thomaskin tahu kemampuan sendiri, dia tidak ingin mati di sini, akan sangat mengesalkan jika sampai seperti itu. Dalam waktu singkat, Thomaskin sudah menyusul gadis berpakaian kulit binatang. Pada saat ini, beruang kutub juga masih mengejar, kedua belah pihak terus bertahan di jarak 30 meter. Jika Thomaskin bukan Master 7 Nadi, dia sudah mati mengenaskan. Salju tebal di depan adalah hambatan terbesar mereka, tetapi bagi beruang kutub itu bagaikan tanah rata. Di antara kedua belah pihak, jika dibandingkan, bahkan jika Thomaskin cepat, tetaplah juga sangat dibatasi. Om. Terdengar raungan rendah yang memekakkan telinga. Gadis berpakaian kulit binatang melihat ke belakang, melihat bahwa mereka mengejarnya, hatinya semakin putus asa. Gadis berpakaian kulit binatang berseru, yang tidak dia duga sama sekali adalah dirinya malah jatuh ke dalam patahan es. Bola mata Thomaskin menegang, dia melompat dan meraih lengan gadis berpakaian kulit binatang secara langsung, tetapi dirinya juga ikut terseret olehnya. Badan kedua orang itu jatuh terus-menerus, patahan es itu lebarnya lebih dari 20 meter jika sebelumnya sudah melihatnya, pasti dapat melompatinya. Tetapi karena ini malam hari, tidak ada persiapan sama sekali, hanya berlari sepanjang jalan. Bagaimana gadis berpakaian kulit binatang bisa mengetahui hal ini?
Patahan es itu dalamnya tidak biasa, itu seperti jurang maut. Wajah Thomaskin suram, dia menggenggam gadis berpakaian kulit binatang dengan erat. Dengan tangannya yang iein, pedang menghantam dinding batu, memperlambat kecepatan pendaratan mereka. Dengan satu hentakan, Thomaskin mengerahkan seluruh kekuatannya dan menusukkan pedang di dinding es. 7 bintang jurang naga sepenuhnya menusuk ke dalam. Pada saat itu, tubuh kedua orang itu benar-benar tumpang tindih. Thomaskin melingkarkan satu tangan di pinggang gadis berpakaian kulit binatang, dan tangan iennya memegang gagang pedang dengan kencang. Keduanya kaget, jika mereka jatuh ke dalam jurang dalam keadaan seperti itu, sudah pasti akan hancur lebur. Aum. Keempat beruang es kutub terus mengaum ke dalam patahan es, tetapi mereka hanya bisa mundur selangkah demi selangkah dengan penuh keengganan. Manusia yang jatuh ke dalamnya pasti hancur berkeping-keping, tetapi mereka malah kehilangan makan malam mereka. Raungan binatang yang marah dan enggan bergema di pegunungan. Thomaskin menghela nafas lega, akhirnya lolos dari mulut harimau, tetapi situasi mereka saat ini juga diambang kematian.